Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 7181 sampai bab 7190. Di dalam bar yang semula ramai oleh keceriaan wisatawan, kini hanya tersisa kenyamanan yang mencekam. Para turis yang mengendalikan para penyerbu terlihat ketakutan. Baru saja seorang pria bertubuh bugar melangkah menuju pintu. Namun begitu sampai di ambang pintu, tubuhnya limbung dan berkerut di lantai. Pemandangan itu sungguh di luar nalar. Wajah pemimpin kelompok bersenjata itu memucat. Kepanikan menyeruak di balik layar. Dengan langkah ragu, ia mundur dan berseru lantang. Cepat, ada musuh. Seketika itu juga, sisa pasukannya yang bersenjata menjadi gugup bukan main. Mereka refleks mengangkat senjata, menatap pintu dengan kewaspadaan yang nyaris putus asa. Seolah-olah ribuan tentara akan menyerbu dari luar kapan saja. Pemimpin mereka benar-benar kalut. Ia sadar, telah menempatkan 3 tim di luar bar, dan kini hanya bisa berharap tim keempat bisa menanggulangi situasi. Jika semua orang itu tumbang, maka ajalnya tak terelakkan hari ini. Dengan ketakutan menyesakkan dada, ia pun memamerkan tubuh dan mengacungkan senjatanya ke arah Tawana. Suaranya menggelegar. Siapa dia? Cepat keluar. Kalau tidak, dia akan mati di tempat. Tak berhenti sampai di situ. Ia memberi instruksi pada anak buahnya. Jangan lagi arahkan senjata ke pintu. Bidik para sandera di sekitar kalian. Dengarkan aba-aba dariku. Kalau kukatakan tembak, habisi semuanya. Mendengar ancaman itu, para sandera sontak berteriak histeris. Suara mereka penuh ketakutan. Namun tak disangka, saat pemimpin kelompok berbaju hitam itu hendak mengomando, ia malah melihat pemandangan yang aneh. Seluruh sandera di ruangan, dalam hitungan detik, tumbang seperti boneka kehabisan tenaga. Mereka kehilangan kesadaran dan pingsan hampir bersamaan. Ia dan anak buahnya dibuat tenang. Awalnya mereka mengira para sandera hanya berpura-pura demi menyelamatkan diri. Tetapi setelah dipikir-pikir, para sandera itu terus berada dalam pengawasan ketat. Bagaimana mungkin mereka punya kesempatan menyusun siasat? Apa mungkin mereka pingsan karena ketakutan setelah mengetahui senjata diarahkan ke arah mereka? Tapi gerakan mereka terlalu serempak, terlalu cepat, tidak masuk akal. Menatap pemimpin itu menyapu ruangan. Ia mendapati bahwa tak semua pingsan. Masih ada 3 orang yang tetap terjaga Tawana, Hamid, dan Bernard Arnault. Dengan dahi berkerut, ia menatap ketiganya dengan bingung dan menyeringaikan gigi. Kenapa kalian bertiga tidak pingsan? Tawana, yang masih mencoba mencerna apa yang terjadi, menoleh ke arah kedua orang tua yang kini tak berdaya. Suaranya lirih namun jujur. Aku tidak tahu. Si pemimpin berpakaian hitam mengarahkannya ke Hamid. Rahangnya mengkonsumsi. Hamid, kamu juga tidak pingsan. Katakan terus terang. Ini ulahmu. Ya, Hamid tampak terkejut. Tapi segera menenangkan diri. Ia menjawab dengan raut bingung. Siapa kamu? Kenapa kamu tahu nama asliku? Pemimpin itu mendesis. Aku tak perlu menyembunyikannya lagi. Tujuan utama kami adalah membunuhmu. Kamu meninggalkan jabatanmu sebagai penguasa lokal di Timur Tengah dan datang ke sini untuk berlibur. Dan sekarang kamu malah menyeret kami ke dalam masalah. Aku sungguh ingin menembakmu saat ini juga. Salah satu anak buahnya segera menimpali. Bos, buat apa repot-repot? Bunuh saja si bajingan Hamid itu. Kalau dia mati, setengah misi kita selesai. Tapi si pemimpin berbaju hitam membalas dingin. Tak perlu kau ajari aku. Ada musuh misterius di luar sana yang kekuatannya belum kita pahami. Kita butuh sandera seperti mereka untuk bertahan hidup. Baginya, hari ini bukan tentang menyelesaikan misi, tapi soal bertahan hidup. Perusahaan Blackwater mungkin besar, dengan ratusan juta bayaran yang dibagikan kemana-mana. Tetapi loyalitas bukanlah bagian dari kontrak mereka. Mereka datang bukan untuk mati demi nama perusahaan, melainkan demi uang. Jika nyawa mereka terancam, prioritas satu-satunya adalah kabur dengan selamat, bukan mengorbankan diri. Itulah alasannya. Ia tak sebodoh itu untuk menghabisi Hamid. Tawanan sekelas Hamid adalah kartu tawar yang sangat penting. Kemudian ia mengacungkan senjatanya ke arah Bernard Arnault. Dan dengan sorot mata tajam, ia bertanya, lalu kamu?
Kenapa kamu masih sadar? Ada apa sebenarnya? Bernard tampak gugup. Pandangannya menyapu seluruh ruangan. Lalu dengan suara ragu ia menjawab, saya tidak tahu. Seketika, pemimpin kelompok itu mengarahkan pistolnya ke seorang wanita yang berada di sisi Bernard, istrinya sendiri. Dengan nada buas, ia berkata, kamu tidak tahu. Ya. Baik, akan kutembak istrimu sampai mati. Mari kita lihat apakah dia benar-benar pingsan. Tanpa ragu, ia menarik pelatuk. Namun, sebelum peluru sempat melesat, sebuah suara dingin menggema dari luar. Terus-menerus mengarahkan senjata pada perempuan, anak-anak, dan orang tua. Itu kemampuan macam apa? Semua kepala menoleh ke arah pintu. Tampak seorang pria muda melangkah masuk perlahan. Ia mengenakan celana pendek dan kaos motif pohon kelapa, sandal jepit di kaki, dan senyum sinis terlukis di wajahnya. Tawana terletak, tubuhnya bergetar menahan emosi. Sosok pria itu bagaikan dewa penolong yang turun dari langit. Suaranya bergetar ketika dia berbisik. Tuan Wade, seharusnya itu Anda. Tuan Wade. Air mata membasahi matanya, memburamkan matanya, membuatnya nyaris tak bisa melihat wajah Charlie dengan jelas. Hamid pun memamerkannya dengan gembira, nyaris melompat ke tempatnya. Saudara York, akhirnya Anda datang. Mereka datang untuk membunuhku. Mereka bilang mereka dari Istana Wanlong. Tapi aku curiga mereka juga mengincar Istana Wanlong. Bernard, yang juga mengenali Charlie, menjawab kaku. Dia mungkin tidak tahu siapa Charlie sebenarnya. Namun wajah pemuda itu begitu melekat dalam ingatannya. Terutama karena pertemuan terakhir mereka, saat Charlie memaksanya membeli lukisan palsu seharga ratusan juta dolar sebagai syarat untuk mengikuti lelang pil peremajaan. Dan kini, betapa mengejutkannya, pria itu muncul di pulaunya sendiri. Apalagi melihat bagaimana teroris begitu panik sejak tadi. Bernard menyadari, Charlie jelas bukan orang biasa. Segera ia menahut, Tuan Wade. Lama tak bertemu, Tuan Wade. Charlie tipis tersenyum. Tuan Arnauld, saya ingin tahu, apakah toko-toko mewah milik Anda masih menerapkan sistem barang pelengkap akhir-akhir ini? Bernard tertunduk kikuk. Tak mampu menatap Charlie. Tentu saja masih. Barang tambahannya adalah fondasi keuntungan grupnya. Dulu ia rugi besar saat membeli pil peremajaan. Kebijakan itu tetap berjalan. Bahkan kini lebih ketat, demi menutupi kerugian sebelumnya. Dengan suara yang tidak jelas, ia berkata, saya tidak yakin soal itu, Tuan Wade. Tapi percayalah, jika Anda menyukai produk apapun dari merek kami, Anda bisa mendapatkannya gratis. Charlie tersedak. Pelit sekali kamu. Saya yakin kalau saya benar-benar mengambil barang dari tokomu tanpa bayar, kamu akan rekomendasikan 3 hari 3 malam. Ya. Bernard tak berani menjawab. Wajahnya diliputi rasa malu. Sementara itu, pemimpin pasukan berbaju hitam merasa gusar melihat Charlie begitu santai berbincang dengan para sandera. Ia segera menempelkan senjatanya ke arah Charlie dan bertanya keras, siapa kamu? Apa yang kamu lakukan terhadap anak buahku di luar? Charlie menanggapinya dengan senyum tenang. Aku membunuh mereka semua. Mayat-mayat mereka sekarang berserakan di luar. Wajah pemimpin itu menegangkan. Ia berteriak tak percaya. Mustahil. Mereka semua prajurit bayaran dilatih. Mana mungkin kamu membunuh mereka sendirian dan tetap tenang seperti ini? Meski pemimpin pasukan berpakaian hitam itu tampak enggan mendengarkan ucapan Charlie, kenyataan di hadapannya tak bisa disangkal. Ia sadar betul bahwa seluruh bawahannya telah kehilangan kontak. Sosok yang baru saja dibunuh dengan kepala terpenggal di ambang pintu menjadi bukti nyata dari perkataan Charlie. Namun, ia tetap menolak percaya bahwa semua itu dilakukan Charlie seorang diri. Dalam pemikirannya, pasti ada kaki tangan di balik layar yang membantu pria itu melakukan tindakan mengerikan tersebut. Alih-alih segera menembakkan peluru, pemimpin itu teringat sejenak, memikirkan dalam diam. Tak lama kemudian, ia berkata kepada Charlie, terdengar setengah berbisik, setengah menyimpan rasa takut. Saudara, kita semua keluar mencari penghidupan. Tak perlu membunuh secara berlebihan. Kamu sudah membantai begitu banyak saudara seangkatanku. Dan aku akui, itu sudah cukup. Aku tidak akan meminta ganti rugi atau balas dendam. Selama kamu bersedia membiarkan kami pergi, aku akan menyerahkan para sandera ini dalam keadaan utuhmu. Charlie berkata ringan, seolah tidak mempengaruhi. Kamu tidak layak mengajukan negosiasi denganku. Raut wajah pemimpin pasukan itu menguatkan. Dan dia berkata dengan nada muram. Bangga, bukankah ini agak keterlaluan? Kalau kamu memang memilih untuk menyelesaikan ini dengan darah, maka meski aku harus mati hari ini,
Aku akan menyeret orang-orang ini bersamaku ke neraka. Senjata kami tidak bisa membedakan teman atau musuh. Aku tahu kamu mengenal orang-orang ini. Kamu benar-benar ingin melihat tubuh mereka terbujur kaku, tak bernyawa. Charlie mencibir dingin. Kalau begitu, kamu juga yang akan bertanggung jawab mengumpulkan mayat anak buahmu. Begitu ucapannya berakhir, ia tiba-tiba mengangkat tangan dan berteriak lantang. Petir datang. Detik berikutnya, suasana bar berubah drastis. Awan hitam pekat muncul entah dari mana, menutupi seluruh langit-langit. Petir menyambar dan mengguncang udara, seolah badai raksasa mengamuk dari langit tinggi, membawa kehancuran dalam genggamannya. Kini, Charlie tak lagi berminat menyembunyikan kekuatan sejatinya. Entah itu para tentara bayaran yang menyamar sebagai anggota Istana Wanlong, maupun Hamid, Tawana, dan Bernard Arnault, ia tidak ingin lagi berpura-pura di depan mereka. Ia harus membuat semuanya tunduk sepenuhnya. Dengan begitu, tak hanya masalah hari ini yang bisa diselesaikan dengan sempurna, tapi ketiga tokoh penting itu akan berada dalam kendali mutlaknya ke depan. Ia telah membunuh banyak orang. Tanpa kerjasama dari mereka bertiga, kejadian ini mustahil bisa ditutupi. Tidak mungkin Cheval Blanc Randeli dapat menyembunyikan puluhan mayat begitu saja. Lebih parah lagi, jika orang-orang ini tiba-tiba menghilang tanpa jejak, Blackwater pasti akan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menyelidiki. Lagi pula, baik Hamid, Tawana, maupun Bernard, serta keluarga mertuanya, semuanya menyaksikan serangan itu dan menyimpan kenangan tentang kejadian tersebut. Meski bisa saja menghapus ingatan mereka satu demi satu, tapi jika kebenaran tetap terkuak, upaya itu akan sia-sia. Justru, Blackwater bisa saja menemukan jejak dari proses penghapusan ingatan itu. Oleh karena itu, Charlie memutuskan untuk tidak menyembunyikan apapun. Ia ingin mereka bekerja sama secara sukarela. Tak hanya agar masalah ini selesai, tapi juga agar semua kesalahan bisa dilimpahkan pada Blackwater. Baginya, inilah saatnya menghancurkan nama Blackwater secara global, dan sekaligus memberikan pelajaran keras kepada pihak oposisi, agar mereka tak lagi berani menyentuh Hamid dan Istana Wanlong. Maka, saat guntur bergemuruh dan petir menari di langit-langit bar yang kelam, Charlie menatap pemimpin pasukan dengan sorot dingin dan berkata tajam, "Waspadalah. Aku hanya memberi satu kesempatan." Pasukan berbaju hitam itu ketakutan. Tak satu pun dari mereka mengerti bagaimana Charlie menciptakan semua ini, apalagi apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Tepat pada saat itu, Charlie mengangkat tangannya lalu menunjuk ke arah kakinya. Seketika itu juga, kilatan petir menyatu di langit-langit dan menimbulkan satu sambaran dahsyat. Keterlibatannya menggelegar mengejutkan ruangan. Petir menyambar lantai kayu di dekat kaki Charlie, menciptakan lubang sebesar wastafel dan menyebarkan bau gosong yang pekat di udara. Pemimpin pasukan itu merasa kulitnya merinding hebat, seolah-olah menyambar petir di dekat telinga sendiri. Yang lainnya memandang Charlie seperti melihat makhluk dari dunia lain. Tak satu pun dari mereka membayangkan bahwa manusia bisa mengendalikan petir dengan kemauannya. Hamid dan Tawana memang tahu Charlie memiliki kekuatan luar biasa. Tapi bahkan mereka tidak curiga bahwa pria ini mampu melampaui batas kekuatan manusia, mendekati keajaiban. Pada saat itu juga, pemimpin pasukan yang menyamar hitam menyadari, pemuda di hadapannya bukan hanya lebih kuat. Ia berada pada dimensi yang sama sekali berbeda. Di hadapan kekuatan sebesar ini, ia tak punya peluang. Tanpa berpikir panjang, ia melemparkan pistolnya, lalu berlutut keras di lantai dengan suara gedebuk, dan berseru penuh penyesalan. "Tuan Wade, saya buta karena kesombongan saya, dan telah menyinggung Anda. Saya pantas mati, tapi mohon, demi belas kasihan, beri saya satu kesempatan untuk memaafkan dosa-dosa saya." Setelah itu, ia segera menoleh ke arah rekan-rekannya yang masih tersisa dan membentak, "Dasar tolol. Letakkan senjata kalian, berlutut dan minta ampun kepada Tuan Wade." Mereka pun sadar akan masalah. Tanpa ragu, senjata mereka dilemparkan ke lantai, dan tubuh mereka langsung jatuh bersujud memohon ampun. Charlie mengangguk pelan. Suaranya tenang. "Aku menghargai orang-orang yang tahu situasi dan tahu diri." Ia kemudian menatap sang pemimpin dan bertanya, "Sekarang ceritakan padaku semuanya secara lengkap." Pemimpin pasukan itu menjawab dengan penuh rasa hormat, "Tuan Wade, nama asli saya Kellan Parker, warga negara Australia. Leluhur saya berasal dari keturunan campuran Tionghoa dan Jepang. Saya telah bergabung dengan Blackwater selama 10 tahun. Saat ini saya adalah tentara bayaran tingkat 7, bertanggung jawab atas operasi di bagian bumi selatan." Charlie bertanya, "Apa maksud dari level 7 itu?" Kellan segera menjelaskan, "Tuan Wade,
Blackwater memiliki sistem peringkat yang ketat untuk mengatur struktur internal. Pasukan tempur dibagi menjadi 10 level, mulai dari level 1 hingga level 10. Level 10 adalah yang terkuat. Sementara untuk manajemen, tidak menggunakan angka melainkan awalan M, dari M1 sampai M10. Charlie mengerutkan kening. Mengapa sistem ini mirip dengan struktur perusahaan teknologi? Kellan mengangguk. Benar, Tuan. Blackwater memang sudah melakukan reformasi selama bertahun-tahun. Saat ini, struktur internalnya hampir menyerupai perusahaan multinasional besar. Charlie bertanya lagi. Kamu orang Australia dan bertanggung jawab atas wilayah selatan. Tapi mengapa kamu ditugaskan ke sini? Bukankah Maladewa termasuk belahan bumi utara? Kellan menjawab dengan cepat. Tuan Wade, sebagian besar bayaran tentara Blackwater berasal dari Eropa, Amerika, dan Afrika. Jumlah orang Asia sangat sedikit. Kali ini, karena mereka butuh tim yang bisa menyamar sebagai orang Asia, maka kami keturunan Asia dikumpulkan dari seluruh dunia dan dikirim ke sini. Charlie mengangguk tipis. Jadi, Blackwater mengirim kalian untuk membunuh Komandan Hamid. Ya, benar, jawab Kellan dengan serius. Karena oposisi telah lama mendapat dukungan diam-diam dari pemerintah Amerika Serikat, maka pimpinan Blackwater bekerja sama dengan kelompok oposisi Suriah. Sementara Istana Wanlong diketahui adanya kebohongan dengan tentara pemerintah, dan karenanya dianggap sebagai musuh oleh Amerika serta pihak oposisi. Tapi sebenarnya, mereka telah bersekongkol secara rahasia sejak lama. Kellan melanjutkan. Tujuan utama mereka ada dua, membunuh Hamid dan merebut wilayahnya, serta mengusir Istana Wanlong dari Suriah. Kebetulan Blackwater juga ingin memperluas pengaruhnya di Timur Tengah. Jadi, begitu mereka tahu Hamid sedang berlibur di Maladewa, mereka menyusun rencana untuk menyamar sebagai tentara Istana Wanlong dan melancarkan serangan teroris. Rencananya, setelah Hamid kehancuran, kematian akan dikemas seolah-olah akibat serangan teroris. Lalu mereka akan menuduh Istana Wanlong sebagai pelaku dan menyiramkan fitnah kepada mereka. Saat itu, Amerika akan mendorong PBB untuk menyatakan Istana Wanlong sebagai organisasi teroris internasional. Setelah itu, mereka akan diusir dari Suriah, dan pangkalan mereka akan diambil alih oleh Blackwater sepenuhnya. Ucapan Kellan membuat Charlie mulai menyadari bahwa konflik di Suriah jauh lebih pelik dari dugaan sebelumnya. Bila hanya kelompok oposisi yang beraksi secara brutal, niscaya mereka akan cukup cerdas untuk menyusun siasat sekeji itu, strategi yang mampu menggapai banyak target sekaligus. Namun, keterlibatan Blackwater, perusahaan tentara bayaran yang dikenal sebagai biang kerok keonaran di pentas internasional, langsung meningkatkan tingkat ancaman secara signifikan. Beruntung, ia dan Hamid secara kebetulan berada di pulau yang sama. Andai saja mereka melewatkan satu sama lain, maka hari ini Hamid sudah pasti kehilangan nyawanya, dan Istana Wanlong akan terjerat dalam jebakan mematikan. Sebagai pemegang saham dan investor utama Hamid, sekaligus pemilik sejati Istana Wanlong, maka Charlie lah yang akan menanggung kerugian terbesar. Oleh karena itu, Blackwater tidak dapat hanya diberi hadiah kecil. Jika mereka tidak diajari pelajaran yang pahit, maka mustahil mereka akan berhenti menginjak kepala orang lain. Charlie pun menatap Kellan dan berkata dengan tenang, aku akan memberikan satu peluang untuk bertahan hidup. Jika kamu bersedia bekerja sama, aku akan memastikan keselamatanmu. Tetapi jika kamu berani melawan atau mencoba berkhianat, maka bukan hanya nyawamu yang akan terbang, melainkan juga seluruh keluargamu. Aku akan menggali identitasmu sampai ke akar dan menyeret mereka ke dalam hukuman yang setimpal. Kellan sontak panik. Suaranya terguncang. Tuan Wade, tanggung jawab setiap orang adalah milik pribadi. Anda tidak bisa melibatkan keluargaku. Charlie muncul sinis. Omong kosong. Kamu berbicara soal tanggung jawab pribadi. Kamu ingin membunuh Hamid, memikat Istana Wanlong, dan bahkan rela mengorbankan ratusan wisatawan tak berdosa. Dibandingkan denganmu, apa artinya aku melenyapkan keluargamu? Lalu, Charlie mengalihkan perhatian ke arah Hamid dan berkata dengan mantap, Komandan Hamid, orang-orang ini jelas menargetkanmu. Kemungkinan besar, mereka bahkan tidak berencana membiarkan kedua istrimu yang sedang hamil tetap hidup. Jika kamu berhasil lolos hari ini, bagaimana kamu akan membalas dendam? Hamid menyeringaikan gigi. Wajahnya muram penuh amarah. Ia menggeram. Binatang-binatang ini benar-benar keji. Aku akan membunuh seluruh keluarga mereka. Lelaki, perempuan, anak-anak, bahkan janin yang masih berada di dalam rahim. Tak seorang pun akan dibiarkan hidup. Charlie menatap Kellan kembali dan berkata dengan datar, kamu sudah mendengar semuanya. Ini hasil dari pilihanmu sendiri.
Jangan harap ada simpati. Kelan gemetar hebat. Bukan soal takut mati. Ia siap untuk itu. Tapi membayangkan keluarganya menjadi korban, membuatnya kehilangan kendali. Ia pun segera bersujud di hadapan Charlie. Memohon-mohon, Tuan Wade, mohon ampun. Mulai sekarang, nyawaku adalah milik Anda. Apapun yang Anda perintahkan, akan kulakukan. Hanya satu pintaku, selamatkan keluargaku. Jangan sakiti mereka. Charlie menanggapinya dengan nada tenang, seolah keputusan ini tak menyisakan keraguan. Kalau begitu, dengarkan baik-baik. Tugas pertamamu, ambil senapan serbumu, dan tembaklah mayat anak buahmu di luar sana beberapa kali lagi. Apa? Kelan terkejut. Wajahnya pucat. Tuan Wade, kenapa Anda harus menembaki mereka lagi? Senyum Charlie mengembang, tapi dingin, karena aku ingin dunia percaya bahwa kamu sendirilah yang membantai mereka. Aku. Kelan semakin ketakutan. Tuan Wade, kalau begitu aku pasti diburu sampai ke ujung dunia. Blackwater tidak akan membiarkanku hidup. Mereka pasti akan membalas dendam. Charlie malah bertanya balik. Blackwater, pikirkan baik-baik. Kalau nanti semuanya terbongkar, dan dunia tahu bahwa Blackwater secara diam-diam terlibat dalam aksi teror demi kepentingan mereka sendiri, masih beranikah mereka menyentuh keluargamu? Mata Kelan membelalak, seolah baru menyadari arah pembicaraan Charlie. Maksud Anda, saya akan dijadikan sebagai saksi palsu. Hampir benar, ujar Charlie. Jadi semuanya sudah siap. Saya akan meminta Tuan Bernard Arnault untuk menghubungi pihak yang berwenang Maladewa. Lalu ia akan menyampaikan bahwa kamu datang ke pulau ini dengan membawa pasukan untuk melancarkan aksi teror malam ini. Dan saat Blackwater mulai goyah, kamu menerima uang dari Bernard untuk membelot dan membunuh rekan-rekanmu sendiri bersama beberapa orang kepercayaanmu. Kelan menangis penuh putus asa. Tuan Wade, bukankah saya akan menjadi musuh seluruh dunia? Blackwater akan mengejarku. Pemerintah Maladewa juga. Dan dunia pun akan menjanjikan caci maki tidur. Charlie menjawab tanpa ragu. Lalu kenapa? Setidaknya kamu dan keluargamu masih hidup. Kalau tidak, kamu mati. Keluargamu juga mati. Dan setelah itu namamu akan tercatat sebagai otak serangan teroris. Jika kamu bersedia bekerja sama denganku, setidaknya kamu bisa keluar dari ini semua dengan topi pengkhianat, bukan sebagai pemusnah iblis. Saat itu, Bernard Arnault yang sedari tadi hanya diam, tiba-tiba mengangkat tangan dan berkata ragu. Tuan Wade, saya tidak ingin menjadi musuh Blackwater. Mati saja kamu, bentak Charlie. Sorot matanya tajam bak kilat siapapun yang menyambar. Jangan pernah lupa yang menyelamatkan hidupmu hari ini. Kamu tidak punya kualifikasi untuk menawariku. Bernard gemetar hebat melihat ekspresi buas Charlie. Untuk sesaat, dia kehilangan kemampuan berbicara. Charlie melanjutkan. Suara dingin seperti angin musim dingin. Aku melakukan ini demi dua hal. Menyelamatkan ayah dan ibu mertuaku. Dan menyelamatkan Hamid serta Tawana. Tidak satu pun dari kalian adalah kerabatku. Alasan aku menyelamatkan nyawamu, Bernard, hanyalah karena kamu masih berguna. Jika kamu menolak untuk kugunakan, maka kamu mengambil berbeda dari bangkai. Lalu Charlie kembali menatap Kelan dan bertanya, sekarang kamu tahu apa yang harus dilakukan, bukan? Kelan hanya ingin bertahan hidup. Dan lebih dari itu, ia ingin keluarganya aman. Maka ia menjawab dengan cepat. Tuan Wade, tenang saja. Jika Anda diperintahkan, saya akan langsung menembak dan membunuh orang tua ini. Bernard yang mendengar ucapan itu langsung menulis spasi. Lalu mengangkat tangannya sambil berteriak panik. Tuan Wade, jangan salah paham. Saya tak bermaksud begitu. Apapun yang Anda inginkan, akan saya lakukan semaksimal mungkin. Charlie menatap Bernard dengan tajam dan berkata dingin. Bernard, aku tahu betul siapa kamu. Kamu hanya peduli pada satu hal, uang. Maka biar ku perjelas hari ini. Pil peremajaan yang sangat kamu impikan selama ini, akulah pembuatnya. Aku juga yang berada di balik peletangan itu. Terakhir kali aku menyuruhmu mencocokkan barang-barang. Itu hanya hukuman ringan. Kalau kamu membuatku kecewa lagi, kamu bahkan tak akan punya kesempatan untuk menyentuh barang-barangku di masa depan. Sejak Charlie memanggil petir dari langit, Bernard mulai curiga bahwa Charlie adalah orang di balik ramuan ajaib itu. Dan kini, setelah pengakuan terbuka tersebut, ia merasa gentar. Dengan cepat ia membungkuk dan memohon. Tuan Wade, maafkan saya. Anda telah menyelamatkan nyawa saya. Anda adalah penyelamat hidup saya. Demi Anda, meskipun harus melawan seluruh Amerika Serikat, saya siap. Charlie menanggapi dengan datar. Tak perlu banyak bicara manis. Aku ingin melihat tindakan nyatamu. Bernard pun berkata cepat.
Tolong beri saya perintah, Tuan Wade. Saya akan bekerja semaksimal mungkin. Melihat Bernard mulai menunjukkan kepatuhan, Charlie pun memberi instruksi. Hubungi stafmu yang bertanggung jawab atas kantor area. Suruh mereka segera memulihkan jaringan internet. Setelah itu, hubungi otoritas Maladewa untuk menjelaskan masalahnya. Setelah itu, Charlie menoleh ke arah Tawana dan berkata, Nona Sweet, Anda memiliki pengaruh besar di media dunia. Saya harap Anda bersedia membantu. Tawana menatap Charlie dengan mata penuh semangat. Suaranya tak sabar. Tuan Wade, katakan saja. Apapun permintaan Anda, saya pasti setuju. Saya tidak peduli meskipun harus berhadapan dengan Blackwater. Saat ini, hati Tawana benar-benar telah tertambat pada sosok Charlie yang berdiri di hadapannya. 2 kali pria itu turun bagai penyelamat dari langit, di saat hidupnya berada di ujung tanduk. Yang membuatnya lebih terpukau, bukan hanya keberanian Charlie yang membentang seperti langit, namun juga kekuatan dan karisma luar biasa yang melebihi semua bayangan tentang lelaki ideal dalam pikirannya. Sosok pria yang ia dambakan sepanjang hidupnya, Charlie bahkan melampaui semua itu. Sebagai penyanyi wanita nyaris paling sukses di dunia, Tawana selalu menjadi pusat perhatian dan pujian. Namun, di dunia yang gemerlap itu, tak satu pun pria mampu membuatnya benar-benar terkesan, apalagi menduduki hatinya. Hanya Charlie yang sanggup, maka tak heran. Kini ia benar-benar membuka diri. Setelah 2 kali diselamatkan oleh Charlie, Tawana merasa bahwa pria itu layak untuk diperjuangkan. Bahkan jika harus menyinggung siapapun demi dirinya. Dalam uraiannya, ia membatin dengan penuh tekad. Apa itu Blackwater? Tak penting. Kalau mereka membuatku murka, akan kutulis lagu yang mengejek mereka habis-habisan. Atau bahkan lebih baik, aku akan merilis 1 album penuh untuk menyindir mereka. Judulnya, Aku Hampir Mati Karena Blackwater. Saya tidak peduli apakah album itu menghasilkan uang atau tidak. Saya akan mendistribusikannya secara gratis di seluruh platform musik dunia. Yang lain hanya untuk menyatakan sikapku pada Charlie. Bahkan jika dia memintaku mengangkat senjata dan menyebarkan markas Blackwater untuk menyerahkan kepalaku sendiri, aku tidak akan ragu. Melihat betapa kooperatifnya Tawana, Charlie mengangguk puas. Perempuan asal Amerika ini dikenal berjiwa bebas, sering terlibat skandal, dan memiliki sejarah percintaan yang cukup panjang. Orang semacam itu biasanya sulit memegang komitmennya, sehingga Charlie sempat ragu apakah ia bisa mengandalkannya. Namun kini terbukti, ternyata di balik gemerlap dan citranya yang pembohong, ia masih memiliki keteguhan dan kesetiaan. Charlie lalu memberikan perintah. Begitu koneksi internet kembali normal, saya akan membangunkan semua orang yang ada di tempat ini. Mereka harus mengingat segala hal sebelum pingsan. Jadi, jika mereka bertanya, Tuan Arnaud dan Nona Sweet harus menjelaskan bahwa pertama, mereka jatuh koma karena Kellan dan anak buahnya melemparkan obat bius ke dalam bar. Kedua, kalian berdua tidak ikut koma karena Kellan berbakat penawar. Dia ingin memanfaatkan kalian demi mendapatkan lebih banyak keuntungan. Begitu mendengar ini, Hamid, yang berdiri di samping Charlie, segera bertanya dengan nada cemas. Saudara York, kalau begitu bagaimana dengan saya? Bagaimana saya menjelaskan bahwa saya tidak ikut pingsan? Charlie menoleh dan melirik tajam. Saya tidak menyebut nama Anda. Artinya Anda tidak perlu menjelaskan apapun. Cukup berpura-pura seperti yang lain. Bangun dan bertindak seolah-olah baru sadar dari koma. Benar, benar. Hamid tertawa kecil dan menamparkan keningnya. Aduh, otakku memang jauh lebih lambat dari otakmu, Saudara York. Baiklah, saya paham. Charlie kembali mengalihkan perhatian pada Tawana dan Bernard. Ketiga, mengapa para teroris tidak membunuh semua orang, melainkan justru bekerja sama dengan kalian? Tuan Bernard Arnault yang akan menjelaskan hal ini. Katakan saja bahwa kalian menjanjikan uang tebusan sebesar 100 juta dolar kepada Kellan. Dan itulah alasan dia memilih membelot. Bernard Arnault mengangguk cepat. Baik, Tuan Wade. Serahkan saja urusan itu pada saya. Charlie lalu menatap Tawana dan berkata, Nona Sweet, nanti Anda harus siarkan langsung seluruh acara ini melalui platform sosial pribadi Anda. Anda harus memberitahu dunia bahwa seseorang bernama Kellan memimpin sekelompok tentara bayaran Blackwater dan melancarkan serangan teroris di Cheval Blanc Randeli. Beruntung, Tuan Arnault menggunakan kekuatan uang untuk menyelamatkan semua orang. Tawana menjawab dengan penuh semangat. Baik, Tuan Wade. Saya akan melakukan ketekunan seperti yang Anda minta. Kellan, yang sejak tadi tegang, akhirnya angkat bicara. Tuan Wade, kalau ini benar-benar terjadi, saya pasti akan dicari di seluruh dunia. Bagaimana saya bisa menyelamatkan diri?
Charlie menoleh dan menunjuk ke arah Hamid. Nanti, kamu akan dibawa oleh Komandan Hamid dan hidup di bawah perlindungan pasukannya di Timur Tengah. Gunakan nama samaran. Saya juga akan urus agar keluargamu ikut pindah ke sana. Kalian bisa berkumpul kembali nanti. Pada awalnya, Charlie berpikir untuk menyerahkan Kelan ke Istana Wanlong, membiarkannya menjadi umpan meriam demi kepentingan organisasi itu. Namun, setelah menimbang lebih dalam, ia memutuskan untuk membatalkan rencana itu. Sebab, pria itu akan segera menjadi buronan internasional. Bila bergabung ke Istana Wanlong, maka kredibilitas organisasi tersebut bisa tercoreng jika identitas Kelan terungkap. Berbeda dengan Hamid, Hamid adalah tokoh oposisi, dan sudah terbiasa diangkut dengan aksi ekstrim. Maka, tak aneh bila ia merekrut tentara bayaran untuk menjalankan aksi seperti ini. Lagi pula, malam ini saja sudah cukup untuk menjadikan mereka pusat perhatian dunia. Opini publik akan menghantam keras. Meskipun mereka bisa bertahan tanpa memberi klarifikasi, tekanan dari masyarakat internasional akan sangat kuat. Dengan masuknya Kelan ke pasukan Hamid, maka tekanan itu akan langsung mengarah pada oposisi, bukan pihak Charlie. Awalnya, Kelan merasa keberatan. Sebagai bayaran veteran tentara Blackwater, ia sangat memahami bahwa oposisi adalah kelompok yang tidak teratur, jauh dari kehormatan militer. Hidup bersama mereka seperti menempatkan singa di sarang tikus. Namun, setelah berpikir lebih dalam, ia menyadari bahwa bertahan hidup saja sudah menjadi keajaiban baginya. Setelah kejadian ini, hampir mustahil dia untuk bersembunyi tanpa ketahuan atau bahkan dibunuh. Jika ia bisa mengungsi di markas pegunungan milik Hamid, meski terpencil dan sederhana, paling tidak ia bisa merasa aman tanpa risih harus setiap hari. Dari sudut pandang itu, ini adalah pilihan paling masuk akal. Meski begitu, ia masih mencoba meraih peluang yang lebih besar. Maka dengan suara hati-hati ia bertanya, Tuan Wade, apakah Anda bisa memperkenalkan saya ke Istana Wanlong? Saya mendengar sebagian besar anggota mereka adalah keturunan Tionghoa. Saya ini berdarah campuran. Saya siap bekerja keras dan memaafkan semua kesalahan saya bila diberi kesempatan bergabung. Namun Charlie menjawab dengan nada dingin. Sebaiknya membuang jauh-jauh keinginan itu. Seluruh anggota Istana Wanlong hanya setia padaku. Bagaimana mungkin aku membiarkan orang sepertimu menodai nama baik mereka? Ucapannya itu membuat Kelan tertegun. Ia baru sadar bahwa ternyata Charlie adalah pemilik sesungguhnya dari Istana Wanlong. Ia pun buru-buru memberi hormat. Tuan Wade, saya paham sekarang. Mulai sekarang, saya akan mengabdi seumur hidup kepada Komandan Hamid. Charlie hanya berkemah sebentar, lalu memesan wajah ke arah Bernard Arnault dan menghela napas. Tuan Arnault, lihatlah. Aku benar-benar mengutamakan kamu. Setelah malam ini, kamu akan menjadi terkenal di seluruh dunia. Semua orang akan melihatmu sebagai pahlawan. Nama keluargamu akan dipuja. Dan produk-produk brand kamu akan diburu. Status sosialmu akan melonjak. Dan omset perusahaanmu pasti ikut melambung. Kamu benar-benar mendapatkan banyak keberuntungan malam ini. Bernard Arnault pun berpikir sejenak. Ia menyadari, menyelamatkan ratusan nyawa bukanlah hal sepele. Bahkan bisa menjadi topik buku sejarah antara Prancis dan Maladewa. Apalagi salah satu yang diselamatkannya adalah Tawana, selebritis kelas dunia. Dampaknya luar biasa. Produk-produk mewah milik perusahaannya bisa saja laku keras dan stok terbatasnya langsung ludes dalam semalam. Bayangan keuntungan itu membuat sudut bibir terangkat lebar. Senyuman yang nyaris tak terkendali. Bahkan lebih sulit ditahan daripada hentakan peluru AK-47. Dengan penuh semangat, ia berkata, Tuan Wade, rencana Anda sungguh brilian. Saya akan mendukung sepenuh hati. Charlie meliriknya sekilas dan berkata setengah bergurau. Kamu ini, orang tua, sekarang malah memanfaatkan aku. Aku yang menyelamatkan nyawamu. Dan kini kamu juga panen keuntungan besar. Bukankah seharusnya kamu menunjukkan rasa terima kasih? Menunjukkan rasa terima kasih. Jantung Bernard Arnault berdetak semakin cepat. Meskipun dia menduga maksudnya berasal dari Charlie, tetap saja pertanyaan itu membuatnya gelisah. Dengan suara agak gugup, ia bertanya, bagaimana Anda ingin saya mengungkapkan rasa terima kasih saya? Charlie hanya menjawab dengan ringan, itu terserah Anda. Bernard sontak cemas. Ia berpikir dalam hati, Charlie meminta dirinya untuk memutuskannya sendiri. Tapi, bagaimana bisa memutuskan sesuatu seperti ini? Charlie tak mungkin mengharapkan dirinya memberinya 10 miliar atau 800 juta dolar sebagai ucapan terima kasih. Bukan. Bagaimanapun, dia sudah meraup keuntungan besar dari penjualan pil peremajaan pada dirinya. Mana mungkin dirinya masih punya dana sebanyak itu untuk diberikan lagi.
Ia kembali berpikir. Setelah kejadian ini terbongkar, masa depan Cheval Blanc Randeli bisa jadi suram. Puluhan nyawa melayang di pulau ini. Tamu macam apa yang akan datang tanpa pikir panjang? Setelah beberapa saat berpikir, ia akhirnya memberanikan diri, menghancurkan gigi, dan berkata kepada Charlie dengan sungguh-sungguh. Tuan Wade, perusahaan kami telah menggelontorkan investasi sebesar 700 juta dolar AS serta pembangunan bertahun-tahun untuk mewujudkan Cheval Blanc Randeli. Pulau ini baru resmi dibuka belum lama ini. Karena Anda dan keluarga sepertinya senang berlibur di Maladewa, izinkan saya memberikan pulau ini kepada Anda, sebagai ungkapan terima kasih dari saya. Namun, rasa takut akan niatnya masih dianggap kurang. Ia buru-buru menambahkan. Anda tidak perlu khawatir. Saya sudah menandatangani kontrak sewa selama 99 tahun dengan pemerintah Maladewa untuk pulau ini. Saya akan menanggung pembayaran sewa untuk seluruh masa kontrak tersebut sekaligus. Dan bahkan bersedia menambahkan 100 juta dolar AS lagi sebagai dana pemeliharaan dan pengembangan fasilitas ke depan. Dengan demikian, Anda dan keluarga dapat menikmati pengalaman liburan terbaik kapanpun berkunjung ke sini. Bagaimana menurut Anda? Charlie merasa kecil. Kemudian terkekeh 2 kali sebelum bertanya dengan nada menyindir. Tuan Arnault, Anda ini benar-benar dermawan. Pulau yang baru saja menjadi lokasi persaudaraan puluhan orang dan sebentar lagi akan terkenal sebagai tempat tragedi berskala internasional. Anda memberikannya pada saya. Apakah Anda pikir saya ini tempat daur ulang sampah? Bernard Arnault langsung tersentak. Tak bisa dimungkiri. Charlie benar. Meski total investasi pulau itu mencapai 700 juta dolar AS, sebagian besar nilainya sudah tidak bisa dikembalikan. Contohnya, biaya reklamasi dan perluasan daratan. Tak ada yang bisa diuangkan kembali. Semua infrastruktur dan fasilitas mewah di sana, meskipun bernilai tinggi saat dibangun, akan menjadi sia-sia jika harus dipindahkan atau dibongkar. Rasanya seperti membakar uang hanya untuk mencetak uang palsu. Apalagi jika kabar kejadian Cheval Blanc Randeli tersebar ke publik, reputasinya akan hancur. Nilai komersial pulau itu otomatis menguap. Bahkan jika harganya ditekan serendah mungkin demi menarik wisatawan yang tidak peduli dengan tragedi tersebut, potensi keuntungannya tetap minim. Singkatnya, secara ekonomi, pulau itu sudah tak lebih dari sampah. Memberikannya kepada Charlie memang terdengar mewah. Tapi Charlie bukan orang bodoh. Ia bisa membaca kepura-puraan dari jarak jauh. Mengetahui hal ini, Bernard tidak ingin menyerah begitu saja. Dengan cepat ia berkata, tapi begini, Tuan Wade, masih ada satu pulau bintang 7 lainnya di Maladewa. Pulau JD, milik konsorsium Dubai. Bagaimana jika saya membeli saja pulau itu untuk Anda? Pulau JD memang sedang ditawarkan ke pasar. Lokasinya sangat strategis. Masuk dalam jajaran 3 besar pulau terbaik di Maladewa. Dengan valuasi lebih dari 500 juta dolar AS. Namun belakangan ini, sektor pariwisata kelas atas mengalami penurunan. Pendapatan dari Pulau JD ikut tergerus. Oleh karena itu, konsorsium Dubai bermaksud menjualnya dan menarik investasinya. Ketika pasar lesu, kebanyakan investor akan menyingkir. Tak banyak yang mau, apalagi mampu, mengakuisisi Pulau JD. Dalam hal ini, Bernard bisa disebut satu-satunya kandidat yang realis. Sebenarnya, Bernard telah berkomunikasi secara informal dengan pihak konsorsium Dubai. Mereka mematok harga psikologis sekitar 600 juta dolar AS. Namun Bernard yakin ia bisa mencapai 500 juta. Kini, setelah mengetahui bahwa Charlie tak termakan taktik lamanya, Bernard pun segera bermain besar, langsung menawarkan 2 pulau sekaligus. Tuan Wade, katanya dengan suara mantap, saya akan serahkan Cheval Blanc Randeli dan Pulau JD kepada Anda. Kalaupun Anda merasa Cheval Blanc Randeli sudah tak layak huni, Anda bisa memanfaatkannya untuk liburan para prajurit Istana Wanlong. Mereka kan pasukan tempur, bukan turis manja. Kematian beberapa orang di pulau ini tentu tak akan menjadi masalah besar bagi mereka, bukan? Charlie menaikkan alisnya sambil tersenyum samar. Wah, Tuan Arnault, ucapan Anda sekarang jauh lebih tulus daripada sikap spekulan Anda sebelumnya. Bernard tertawa kecil, berusaha menutupi rasa malunya. Mohon maaf, Tuan Wade. Saya memang sempat hilaf, tapi saya percaya, meski kejadian ini memberi pukulan pada citra Cheval Blanc Randeli, dampaknya tidak akan merusak reputasi Maladewa secara keseluruhan. Bagaimanapun juga, peristiwa ini hanyalah sebuah pertunjukan, dan bahkan merupakan skenario yang dirancang oleh kelompok Blackwater. Jadi saya yakin, bisnis Pulau JD tidak akan terlalu berdampak di masa depan. Jika Anda berniat mencari keuntungan,
Anda bisa menyerahkan pengelolaannya pada pihak ketiga dan memperoleh pemasukan tahunan dari sewa. Atau, jika Anda menganggap tempat ini nyaman, jadikan saja sebagai resor pribadi Anda dan keluarga. Lalu ia menambahkan, fasilitas di Cheval Blanc Randeli juga masih sangat mumpuni. Meski kejadian ini membawa sial, saya yakin prajurit Istana Wanlong tak akan ambil pusing. Dan tenang saja, saya akan menanggung seluruh biaya pemeliharaan dan operasionalnya ke depan. Saat ini, Bernard tahu bahwa satu-satunya cara untuk selamat adalah menunjukkan niat baik semaksimal mungkin. Biaya sebesar ini bukan mengorbankan sia-sia jika bisa mendekatkan dirinya dengan Charlie. Tujuannya sederhana, menjaga hubungan dengan Charlie, serta membuka jalan agar terus mendapatkan pasokan pil peremajaan. Charlie pun menanggapi dengan tenang. Kalau begitu, saya terima dengan senang hati. Tetapi Anda tidak perlu mengalihkan kepemilikan kedua pulau itu kepada saya secara resmi. Biarkan saja atas nama Anda. Cukup memegang itu sebagai wakil saya. Tidak masalah. Bernard langsung menamparkan dadanya. Itu bahkan lebih baik. Dengan demikian, saya dapat mentransfer dana perusahaan saya untuk menopang operasional dan perawatan kedua pulau itu kapan saja, tanpa hambatan. Charlie mengangguk singkat. Kalau begitu, beritahu saya kalau semuanya sudah diurus. Pasti. Serahkan saja pada saya. Bernard menjawab penuh semangat. Oh iya. Tuan Wade, tanyanya. Sedikit ragu. Setelah Pulau JD dibeli, apakah akan tetap dijalankan secara komersial atau ditutup saja? Charlie mengibaskan tangannya pelan. Tutup saja. Hentikan semua staf. Berikan kompensasi dan pesangon 2 kali lipat. Biayanya Anda yang tanggung. Setelah itu, saya akan mengirim pasukan Istana Wanlong secara bergilir. Beberapa akan menyamar sebagai staf, yang lain sebagai tamu. Dengan begitu, terbentuklah lingkaran internal yang aman dan rahasia. Bernard tak bisa menahan kekaguman. Luar biasa. Tuan Wade, konsep lingkaran tertutup seperti ini akan membuat Pulau JD tetap terlihat aktif dan aman. Sekaligus menjadi tempat rotasi istirahat bagi prajurit Istana Wanlong. Begitu Anda dan keluarga tiba, keamanan pulau akan tetap terjaga sepenuhnya. Sungguh, satu langkah menguntungkan dua arah. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.